Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-10. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tolong kami supaya firman Tuhan ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, 2 Korintus 12 ayat yang ke 1 sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kesukaran, di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang berbahagia adalah ia yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema khotbah kita saat ini adalah jika aku lemah, maka aku kuat. Jika aku lemah, maka aku kuat.
ada sebuah lagu yang berjudul Eurythmia. Lagu ini adalah karya dari Josh Groban yang mengisahkan betapa rapuhnya manusia saat ia terjatuh. Saat masalah datang dan hatinya mengalami beban yang sangat berat, ia hanya berdiam diri di dalam kesunyian. Lalu ada sosok penyemangat yang mengangkatnya saat ia terjatuh, menolongnya saat sedang rapuh, dan menopangnya saat sedang dalam masalah. Siapa sosok yang demikian? Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Kekuatan akan terjadi jika manusia bersandar kepadanya. Dia, Tuhan Yesus, yang mengangkat kita dan menyemangati kita hingga kita bisa berdiri di atas gunung dan menyeberangi lautan yang sangat luas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nampaknya lagu Eurythmia ini terinspirasi dari kisah Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-10 ini, di mana dalam situasi lemah dan tidak mampu untuk melakukan pelayanan, ya, Paulus lemah dalam keadaan fisiknya, dan ia sadar bahwa itu adalah tantangan yang harus ia hadapi dalam proses pelayanan. Dia dianiaya, dipenjara, mengalami penderitaan. Itu sudah menjadi konsekuensi sebagai seorang pelayan. Hal yang perlu kita pelajari dari teladan Paulus adalah ia sadar bahwa dirinya lemah, dan ia tahu kemana ia harus mencari kekuatan, yaitu datang dan bersandar kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita cermati bacaan kita di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-10 ini. Ada beberapa hal yang mau kita soroti bersama. Kita lihat ayat yang pertama. Aku harus bermegah sekalipun memang itu tidak ada faedahnya. Saya mengartikannya ini adalah Paulus bermegah di sini bukan karena keinginannya. Dirinya mengekspresikan sesuatu nampaknya karena terpaksa. Kenapa kok bisa terpaksa? Mari kita lihat bacaan berikutnya. Aku tahu tentang seorang Kristen di ayat yang kedua. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Seorang Kristen berarti dia adalah orang di dalam Kristus. Sebenarnya siapa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Nampaknya banyak sekali penafsiran yang mengatakan ini adalah kisah Paulus sendiri. Paulus menceritakan apa yang dia alami. Tetapi kenapa di dalam bacaan kita Paulus menggunakan kata
menggunakan orang ketiga, yaitu dia. Berarti di sini Paulus tidak ingin menunjukkan kesombongan dalam dirinya. Paulus menunjukkan sifat kerendahan hati. Coba kita melihat di ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Bacaan sebelumnya kita melihat betapa pengalaman yang luar biasa yang Paulus alami. Dia terangkat ke Firdaus. Maka aku diberi duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk mengoncoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Coba kita melihat kata duri dalam daging ini diterjemahkan dari kata Yunani, yaitu skolop. Skolop artinya adalah sebuah tiang hukuman. Tiang hukuman yang sangat tajam untuk menyiksa atau menusuk seseorang. Menurut beberapa penafsiran, kata duri merujuk kepada penderitaan, kesulitan hidup, atau hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan. Paulus paham benar karena Paulus memiliki kedekatan dengan Tuhan. Paulus mengerti sekali bahwa duri dalam daging yang dia alami itu adalah karena supaya Paulus tidak meninggikan diri. Ya, terkadang di dalam kehidupan kita mengalami sesuatu hal yang mengenakan. Kita, apalagi sekarang situasi pandemi, mungkin kita tidak pernah terpapar COVID. Kita bilang bahwa COVID tidak ada. Janganlah kita menyombongkan diri. Padahal Paulus mengajarkan kepada kita, jangan sampai pengalaman iman itu membuat kita terjatuh dalam dosa kesombongan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-8 kita lihat tentang hal itu. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Paulus menyadari benar bahwa ia tidak mampu menyelesaikan permasalahan, tidak mampu mengangkat duri dalam dagingnya. Tetapi karena kedekatan Paulus dengan Tuhan, ia menyerahkan semuanya dan berseru kepada Tuhan. Dalam bacaan kita ditulis Paulus berseru sebanyak 3 kali. Nampaknya ini hanya sebatas simbol. Paulus berseru berkali-kali hingga ia menyadari bahwa penderitaan yang dialami itu adalah sebuah berkat yang dari Tuhan. Paulus paham benar mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya, yaitu agar Paulus tidak menyombongkan diri dengan pengalaman-pengalaman iman yang dialaminya. Di ayat yang ke-9 kita melihat, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Tuhan menjawab doa dari Paulus. Ya, walaupun Tuhan tidak memberikan apa yang Paulus minta, yaitu mengangkat duri dalam dagingnya, karena Allah tahu apa yang terbaik untuk Paulus. Demikian juga dengan kita yang saat ini kita mengalami kesulitan dalam hidup, mungkin dalam pendidikan, dalam keluarga, dalam pergumulan hidup, dalam kesehatan juga. Tuhan tidak langsung menjawab doa kita, tetapi perlu kita ketahui bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya kita saat ini yang sedang mengalami penderitaan, kesulitan akibat pandemi, kita kehilangan pekerjaan, yang kita tidak tahu pandemi ini kapan akan berakhir. Apakah kita melihat ini semua adalah sebuah berkat Tuhan? Apakah ini semua adalah rencana dari Tuhan agar kita lebih dekat kepadanya? Dari kisah Paulus ini kita bisa belajar betapa pentingnya relasi atau hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Setiap orang pastilah akan mengalami kesulitan dalam hidup. Rintangan akan kita lalui, tetapi di balik itu semua Tuhan punya rencana yang terbaik. Apakah saat ini dalam kehidupan saudara mengalami duri dalam daging? Ada penderitaan yang tiada henti. Makin hari bukan makin hilang penderitaan, malah makin mengalami penderitaan. Mari kita melihat keteladanan dari Paulus yang melihat penderitaan yang dialami itu adalah sebuah berkat yang daripada Tuhan. Rintangan akan kita lalui, tetapi di balik semuanya itu ada berkat Tuhan. Jika aku lemah, maka aku kuat. Pada waktu kita lemah dalam diri kita, maka kita juga kuat di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Pada waktu kita menyadari bahwa kita manusia yang lemah, maka kita akan datang kepada Sang Sumber kekuatan, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Ajar kami untuk terus dekat kepadamu, ajar kami untuk selalu melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kami itu adalah sebuah berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.